Sekarang kita belajar tentang hukum Newton yang kedua. Dalam hukum Newton yang kedua dikatakan bahwa jumlah gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan percepatan yang dialami benda tersebut. Artinya, jika gaya yang diberikan semakin besar, maka percepatan yang dialami benda juga semakin besar. Jadi, kalau kita lihat dari sini bisa kita buatkan aplikasinya pada lift. Ini kita ambil suatu lift, kemudian lift ini ada tali ke atas untuk menarik, kita katakan ini T, dan ada berat ke bawah, kita katakan W. Di mana W itu adalah M dikali dengan G. Nanti lift ini bisa naik dan bisa juga turun. Perlu diingat bahwa benda selalu bergerak ke arah gaya yang besar. Ini berlawanan arah, tentu kita kurang. Kalau dia naik, berarti T lebih besar dari W. Sehingga kita buat yang besar dikurang yang kecil sama dengan M dikali A. Atau bisa kita buatkan T dikurang W tadi M kali G sama dengan M dikali A. MG-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi MG ditambah M kali A. Jadi, T itu sama dengan M kali G ditambah A. Kalau dia turun, berarti W lebih besar dari T. Berarti W dikurang T sama dengan M dikali A. Di mana T ini, kalau kita pindahkan M kali A ke sebelah kiri jadi kurang. Atau bisa juga T sama dengan M kali G dikurang M kali A. Atau sama dengan M kali G dikurang A. Yang inilah untuk lift. Kemudian kita lihat untuk katrol. Di sini ada kita buatkan suatu katrol. Ada M1 dan ada M2. Kemudian ini kita katakan sebagai T dan ke bawah ini adalah W1. Kemudian di sini kita katakan sebagai T juga dan di sini adalah W2. Dari sini bisa kita lihat jika M1 lebih besar dari M2, berarti ini lebih besar dari ini. Otomatis katrol ini bergeraknya ke sebelah kiri, ke arah gaya yang besar. Jadi bisa kita tuliskan bahwa W1 lebih besar dari T. W1 dikurang T sama dengan M1 kali A. Di sebelah kanan di sini naik, berarti T yang lebih besar. T dikurang W2 sama dengan M2 dikali A. Ini kita jumlahkan, maka T-nya bisa kita coret ke sini. Berarti W1 dikurang W2 sama dengan M1 tambah M2 dikali A, karena masing-masing dikali A. Atau A itu sama dengan gaya yang besar dikurang yang kecil dibagi M1 tambah M2. Atau bisa juga kita buatkan di mana W itu adalah M kali G, berarti bisa kita tulis M1 dikurang M2 dikali G per M1 tambah M2. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal. Di sini dikatakan untuk soal nomor 1, dua benda bermasa 2 kg dan 3 kg diikat tali, kemudian ditautkan pada katrol yang masanya diabaikan. Seperti pada gambar, bila besar percepatan gravitasi 10 meter sekon min 2, gaya tegangan tali yang dialami sistem adalah. Kita buat pembahasan. Yang pertama kita lihat dulu di sini. Yang ke atas ini ada T dan ke bawah kita katakan ini sebagai W1. Di mana W1 itu sama dengan M1 kali G sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Karena masanya di sini dibuat 2 kg. Atau dari gambar. Kita lihat untuk bagian yang sebelah kanan, di sini ada T dan ke bawah ada W2. W2 itu sama dengan M2 kali G sama dengan 3 kali 10 sama dengan 30 Newton. Oke, kita lihat bahwa M2 itu lebih besar dari M1. Berarti katrol ini bergerak ke arah sebelah kanan. Maka percepatannya dapat kita rumuskan. Yang besar W2 dikurang W1 dibagi M1 tambah M2. Tinggal kita masukkan W2 tadi sama dengan 30, W1 sama dengan 20 dibagi 2 ditambah 3 sama dengan
30 dikurang 20, 10. 2 ditambah 3, 5. Berarti ini sama dengan 10 bagi 5, 2 meter per sekon kuadrat. Kita telah peroleh nilai A. Tinggal kita masukkan ke rumus, berarti W2 dikurang T sama dengan M2 dikali A. Kita ambil yang di sebelah kanan. Boleh yang di sebelah kiri, boleh, nilainya pasti sama. Dalam hal ini kita ambil yang sebelah kanan. W2 lebih besar dari T, karena dia bergerak ke bawah sini, sebelah kanan. Kita masukkan W2 tadi sama dengan 30 dikurang T sama dengan M2 3 dikali A, yang ini sama dengan 2. Hasilnya 30 dikurang T sama dengan 3 kali 2, 6, berarti T itu sama dengan 30 dikurang 6. Hasilnya sama dengan 24 Newton. Jawabnya adalah yang B. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Seseorang dengan massa 60 kg berada pada lift yang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter sekon min 2. Jika percepatan gravitasi 10 meter sekon min 2, gaya desakan kaki orang pada lantai lift adalah. Kita lihat pembahasan. Kira-kira yang ini gambar liftnya. Kemudian di sini T ke atas dan W ke bawah, di mana M itu 60 kg. Jadi A 3 meter per sekon kuadrat, G 10 meter per sekon kuadrat. Kalau kita lihat dari sini dia bergerak ke bawah, atau kita buatkan di sini, berarti W lebih besar dari T. Berarti di sini lift turun. Kalau lift turun berarti bisa kita buatkan rumusnya T sama dengan M dikali G dikurang A. Tinggal kita masukkan M-nya 60, G 10 dikurang 3. Hasilnya berarti T sama dengan 60 kali 7 sama dengan 420 Newton. Jawabnya adalah yang A. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Sebuah kotak yang masanya 10 kg mula-mula diam, kemudian bergerak turun pada bidang miring yang membuat sudut kemiringan 30 derajat terhadap arah horizontal tanpa gesekan dan menempuh jarak 10 meter sebelum sampai ke bidang datar. Kecepatan kotak pada akhir bidang miring jika percepatan gravitasi G 9,8 meter per sekon kuadrat adalah. Kita buat pembahasan. Kita buatkan ini bidang miring, sudutnya 30 derajat. Kemudian ini benda, jarak dari sini sampai ke dasar ini 10 meter. Jadi nanti diingat jaraknya ini sama dengan 10 meter. Kemudian ini adalah M kali G. Maka yang menyebabkan benda ini jatuh adalah gaya yang sejajar dengan bidang miring ini. Kita tahu yang ini kalau dia sejajar berarti rumusnya MG sin 30. Oke, kalau kita lihat di sini tanpa gesekan berarti tidak ada gaya yang menahan, hanya yang ini, sehingga gaya satu-satunya yang menyebabkan bergerak hanya Mg sin 30. Berarti sama dengan M kali A. M-nya kita coret, yang ini habis. Berarti G sin 30 sama dengan A, berarti A itu sama dengan, kita masukkan nilai G 9,8 dari soal, dikali dengan sin 30. Sin 30 sama dengan setengah, berarti 9,8 dikali setengah sama dengan 4,9. Tinggal kita carikan ke rumus kecepatan akhir, itu sama dengan akar 2AS dari GLBB. Kita masukkan, yang ini 2, percepatannya 4,9 tadi kita peroleh dari sini, dan jaraknya 10 meter. Tinggal kita buat, hasilnya sama dengan akar 98. Akar 98 sama dengan 9,9 meter per sekon. Jawabnya adalah yang E. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.